Oke, teman-teman semua. Nah, kita lanjut ke problem 4 ya. Untuk problem 4, di soalnya itu ada PT Ambarukma. Dia itu bingung mau beli atau mau sewa mesin dari perusahaan leasing. Nah, setelah berbagai pertimbangan, maka dia memutuskan untuk menyewa mesin. Berarti sini Ambarukma adalah leasingnya ya. Nah, terus Like Machine Co itu dia adalah si lessor. Karena si Ambarukma sewanya dari Like Machine. Terus perusahaan mulai menggunakan mesin pada awal tahun 2019. Nah, masa sewanya adalah 3 tahun, di mana terdapat perjanjian yang mengharuskan PT Ambarukma untuk membayar sewa per tahun, yaitu setiap awal tahun. Nah, itu dia bayar setiap awal tahun sebesar 200 juta. Ditambah executory cost sebesar 20 juta. Nah, berarti ini dia annual lease payment-nya adalah pure 200 juta ya, karena dia baru dikasih tahu di soal bahwa di 200 juta itu ditambah executory cost 20 juta gitu. Berarti yang realnya itu 200 juta tambah executory cost. Nah, mesin itu memiliki masa manfaat 4 tahun disusutkan dengan metode saldo menurun ganda. Ini kita nggak perhitungkan untuk problem 4. Terus dia bilang fair value-nya adalah 15 juta. Fair value dari mesin adalah 15 juta dan tidak dijaminkan oleh pihak leasing. Nah, berarti di sini leasing nggak menjamin si fair value-nya itu ya. Nggak ada selisih, nggak kasih tahu estimasi dan segala macem. Kayak tadi problem 3. Nah, berarti selisih nanti cuma catat list payment-nya aja gitu. Nah, terus si pihak leasing mengetahui implicit rate yang digunakan oleh lessor. Nah, implicit rate-nya adalah 12% dan incremental rate 10%. Berarti kan kayak yang tadi aku bilang, kalau si leasingnya tahu nilai implicit rate-nya, berarti dia akan make implicit rate ya. Terus pada akhir masa leasing diestimasi terjadi penurunan nilai sebesar 2 juta dari yang diperkirakan. Nah, karena tadi balik lagi nih, kan kalau problem 3 dia ketika dia ada penurunan nilai itu, si leasingnya itu dia menanggung penurunan nilainya itu. Sedangkan kalau di problem 4 ini tuh si leasing nggak menanggung. Karena leasingnya nggak menanggung, berarti dia nggak usah catat nih ya kan. Nanti ini adalah urusannya si lessor aja yang 2 juta. Nah, dan tidak ada perpanjangan kontrak yang diambil oleh PT Ambarukma gitu. Berarti kita ke perhitungannya aja. Nah, ini kita bikin yang buat leasingnya dulu ya, karena di sini minta buatlah leasing amortization schedule dan jurnal untuk 3 tahun, baik dari leasing maupun lessor. Nah, pertama kita buat yang leasing. Nah, kan dia kasih tahu bahwa nih biaya sewa per tahunnya 200 juta. 200 juta adalah yang pure murni ya, 200 juta kali sama PVIFA. Ini jangan lupa, ini namanya PVIFA. Nah, nanti kalau ternyata ujian gak dikasih tahu, kalian berarti harus hitung ya. Caranya kayak yang tadi, kalian bisa lihat nanti di PPT, itu ada rumusnya. Nah, dia akan dapat berarti di sini itu 200 juta dikali 2,69005. Berarti kita dapat cuma list of payment-nya doang ya. PV of list payment. Nah, PV of list payment-nya dia itu langsung masukin aja nih ke list liability, karena kita nggak ada residual value, kita nggak catat ya untuk leasing karena dia nggak menjaminkan. Balik lagi, kalau leasingnya menjaminkan baru dia perhitungkan PV of residualnya, tapi karena dia nggak menjaminkan berarti nggak usah, kita cuma catat list paymentnya aja. Nah, ini berarti nilai list liability-nya. Terus di sini berarti, nah untuk
Ini nilainya adalah 200 juta ditambah dengan executory cost. Executory cost kita berapa? 20 juta. Kelebihan nolnya. Nah, di sini executory cost-nya langsung aja ya. Dari soal itu 20 juta. Terus interest-nya masih 0 karena di sini kan kita pembayarannya itu kan masih pas tanggal kontrak kan, berarti kalau sesuai tanggal kontrak kita belum hitung interestnya dong, kan belum ada harinya, maksudnya masih hari yang sama tanggal kontraknya. Berarti reduction-nya berapa ya? Langsung aja 220 kita kurang sama 20 juta. Berarti list liabilities-nya gimana? Kita kurangin aja, 538 juta dikurang 200 juta. Nih ya, ini hasilnya. Nah, ini kan akan sama aja. Jadi, kalian nanti langsung catat aja tuh. Nih. Berarti executory cost dengan annual lease payment-nya akan sama ya. Nah, ini kan pembayarannya 3 tahun berturut-turut. Berarti dari 2019, 2020, 2021. Nah, interestnya berapa? Nah, interestnya ya berarti dari lease liability kita kali sama 12% ya. Hasilnya 40 juta 561.200. Nah, di sini itu kan berarti reduction-nya 220 juta kurang 20 juta dikurang interest. Ini sama aja ya caranya. Kayaknya menurut aku kalau tabel gini akan selalu sama sih caranya. Kalian tinggal kurang-kurangin gitu. Nah, list liabilities-nya gimana? Kurangin aja list liability 2019 dengan reduction 2020. Ini. Nah, ini interest-nya langsung berarti dari list liability 2020 kita kali dengan 12% ya. Nah, terus sudah dapat interest 2021 reduction-nya. Langsung aja 220 juta kurang 20 juta kurang 21. Nah, di sini 0. Ya, sebenarnya harusnya itu 0 ya. Pokoknya kalau kalian kayak selisihnya cuma berapa ratus perak gitu, kan kayak ini kan selisihnya 256 perak kan. Nah, itu nggak apa-apa. Nah, perhitungannya kayak gitu. Nah, terus di sini ini kan udah ada, aku hapus aja. Berarti jurnalnya sama ya, kayak biasa. Nih, jurnal isinya pertama kita catat dulu sesuai nilai kontrak, sesuai tanggal kontrak, kita catat, kita di debit ada right of use asset. Berarti right of use asset kita berapa? Nah, kita ambil dari sini, list liability kita. Terus list liability-nya sama aja. Nah, terus pas kita catat lagi pembayaran awal ya, angsuran pertama isinya itu tanggal 1 Januari 2019. Berarti list liability-nya berapa? List liability-nya itu adalah 200 juta ya. Terus property tax expense-nya itu ambil dari executory cost. Berarti cash-nya yang kita keluarkan adalah 200 juta tambah 20 juta. Hasilnya 220 juta. Ini berarti sesuai ya sama annual lease payment-nya. Nah, di sini interest expense kita catat adjust bunga di akhir tahun 2019. Kita adjust berarti ada interest expense. Kita langsung ambil aja. Ini dari 1 Januari 2020 ya. Nah, list liability-nya juga sama. Di sini kita perhitungkannya langsung ke list liability.
Nah, depreciation expense-nya ini sama aja kayak yang tadi di problem 3. Kita langsung bagi si nilai right of use asset kita itu dibagi dengan masa leasing kita. Right of use assetnya kan 538 juta bagi 3 tahun karena kita leasing selama 3 tahun ya. Nah, ini depresiasinya. Terus di tanggal 1 Januari 2020 kita angsur lagi leasing kita. Kita bayar leasingnya nilainya adalah 200 juta tambah executory cost 20 juta. Berarti cash yang kita bayar adalah 220 juta. Interest expense ini 31 Desember 2020 kita langsung ambil dari yang tanggal 1 Januari 2021 ya. Terus di sini sama. Nah, depreciation ya karena per tahun kan akan sama aja ya. Ya kan, karena kita cuma bagi 3 berarti kita bisa ambil nih dari depreciation di tahun 2019 nilainya kan sama aja. Nanti depreciation-nya itu ketika ditambahin semuanya ini hasilnya berarti kan right of use asset-nya itu akan dikredit kan 3 kali. Berarti nanti right of use asset-nya dia akan 0. Habis dong, karena ya itu masa leasingnya habis berarti hak kita untuk menggunakan tadi akan habis juga. Nah, di sini tanggal 1 Januari 2021 berarti sama lease liabilities-nya 200 juta, executory cost-nya 20 juta, kita keluar cash-nya berarti langsung aja 220 juta. Nah, di sini right of use asset-nya kita langsung aja ya, berarti sama aja sini. Nah, ini kalian misalnya bingung nih. Ciko kalau yang tadi problem 3 kita ada bayarnya lagi kan, kita ada bayar cash lagi di akhir periode. Tuh kenapa? Nah, itulah bedanya. Kalau di problem 3 si leasingnya itu dia menjamin selisih antara yang nilai sisa yang diestimasi dengan fair value nilai sisanya. Sedangkan untuk problem 4 ini selisihnya itu nggak menjamin apa-apa. Nah, karena leasingnya nggak menjamin apa-apa berarti dia cuma mencatat atau memperhitungkan nilai angsurannya dia terus nilai bunganya dia dengan nilai depresiasi dari right of use asetnya itu tadi. Dia nggak akan memperhitungkan residual value yang harus dia bayar berapa atau gimana, itu enggak gitu ya. Itu untuk leasingnya. Nah, untuk lessor ini 12%. Nah, di sini lessor itu untuk si list of payment-nya akan sama aja ya, kayak punya leasing. Karena kan namanya payment ya akan sama dong antara pihak yang disewakan dengan yang menyewakan. Nih 538 juta 10.000 ya kan. Nah, cuma lessor itu akan memperhitungkan atau mencatat residual value-nya dia. Nah, kan di sini di problem 4 dia kasih tahu ya bahwa nih diketahui perkiraan, berarti estimasi si lessor itu nilai sisanya dia adalah 15 juta nih. Ya kan? Ternyata ya udah berarti dia catat dong bukan fair value, maksudnya dia memperhitungkan PV of residual value-nya dia. Residualnya adalah 15 juta. Berarti langsung aja 15 juta dikali 0,71178. Hasilnya 10.676. Nah, soalnya kalian bingung, Ci, tapi kan dia bilang nih terjadi penurunan nilai sisa sebesar 2 juta. Nah, ini nanti akan ngaruh di jurnal ya. Tapi kalau untuk perhitungan kita pakainya itu nilai estimasinya. Kita nggak peduli nanti akan ada penurunan lah atau ada penambahan, itu nggak peduli. Kita akan catat, perhitungkan adalah yang kita estimasikan.
gitu. Estimasi dia kan 15 juta. Ya udah berarti perhitungkannya juga yang 15 juta. Nah, nih ya, kan tadi yang 200 juta kita kali sama PVIFA. Kalau yang residual value kita kalinya sama PVIF. Bedain ya, guys. FA. Kalau kita cari nilai PV of lease payment pakainya PVIFA. Tapi kalau carinya residual value pakainya PVIF. Nah, kalau dapat kita jumlahin. Dapat 548.686. Ini dihapus saja. Nah, nilainya akan kita masukin ke sini. Nah, ini annual lease receivable. Oke, ingatkan. Nih ya, annual lease receivable. Nah, dia kan di sini udah bilang list, dia udah tahu lah ya list receivable-nya berapa. Oh my god. Terus di tanggal 1 2019 berarti annual list-nya 200 juta. 220. Maaf. Kenapa? Karena kan kita udah jumlahin ya sama executory cost. Nah, ini akan sama aja sampai 3 tahun. Ini juga akan sama aja. Nah, di sini yang beda nih. Kan kalau tadi lisi kita cuma catat sampai 1 Januari 2021 ya. Karena dia nggak memperhitungkan si residual value. Tapi karena kita lessor di sini catatnya, berarti kita harus catat nih residual value-nya kita berapa? 15 juta. Catat ya di akhir tahun 2021 karena kita masa leasingnya adalah sampai akhir tahun 2021. Terus kita catat, nah interestnya tahun pertama masih 0. Terus langsung di sini reduction-nya kita kurangin aja. Annual lease dikurang executory kurang interestnya 0, berarti masih 0. Berarti list receivable-nya langsung kita kurangin. 948.686 kurang 200 juta. Gitu ya. Nah, untuk interest di tahun 2020 tanggal 1 Januari berarti langsung 12% dikali dengan list receivable di 2019. Gitu ya, udah dapat interestnya, reductionnya berarti tinggal di kurangin aja annual list receivable dikurang executory kurang interest. Dapat 158.157.000. Berarti di sini list receivable-nya 348 juta dikurang 158. Hasilnya 190 jutaan. Nah, interestnya di sini tahun 2021 sama aja 12% dikali dengan 190 juta ya, karena kan dia list receivable-nya 190 juta. Ini berarti kurangin dapat reduction-nya. Pokoknya sebenarnya ini tinggal kurang-kurangin aja sama kayak bonds amortization gitu perhitungannya. List receivable-nya berarti berapa di 2021? Berarti tinggal dikurang aja list receivable 2019 kurang dengan reduction 2020. Ya berarti tadi untuk dapetin 2021 dari list receivable 2020 dikurang dengan reduction 2021 ya. Nah, dapat 13 juta. Nah, untuk
di akhir tahunnya kan eksekutorinya 0 ya dong, karena kita nggak, berarti langsung aja ke interestnya 12% dikali dengan 13 juta ya, sudah 1 juta, berarti reductionnya 15 juta dikurang 1.600.000, sudah 13 juta. Nah, harusnya sama, cuma karena pembulatan hasilnya 0 harusnya. Kalau misalnya pas hitungan kalian benar, harusnya sih selisihnya cuma mungkin ratusan perak gitu loh, nggak akan material lah, nggak akan sampai berapa juta gitu, nggak, paling kayak berapa ratus. Ini kan sekitar 200-an ya. Nah, habis itu kita ke jurnal ya. Nah, di sini kita jurnal untuk kontrak leasingnya. Jurnalnya berarti ini langsung list receivable pada machine. Sama aja. Ini karena tadi ya udah aku jelasin di problem 3, terus cashnya 220 juta. Kita dapatnya 220 juta ya. Terus list receivable-nya 200 juta. Nah, terus kita ada property tax payable. Kenapa payable? Karena nanti kita akan bayar kan ke pemerintah pajaknya itu. Kenapa itu masih hutang, masih payable? Karena kita belum bayar ke pemerintah. Terus kita catat nih akhir tahun penyesuaian untuk bunga. Berarti jurnalnya list receivable pada interest revenue. Kita ambil aja langsung dari sini ya. Nih. Sini nilainya sama 41. Ini terus pembayaran angsuran di 2020. Nilainya kan sama aja ya, sama tahun 2019. Nah, list receivable-nya 200 juta, ini property tax payable-nya 20 juta. Nah, terus kita penyesuaian lagi untuk bunganya. Nah, ini kan kita sesuaikan bunganya itu ambil dari si ini ya, table amortization-nya. 22.863. Nah, ini bentar ya, ini harusnya itu pada list. Ini cashnya berarti di tanggal 1 Januari 2021 sama ya, masih angsuran juga. Jadi nilainya akan tetap 220 juta, listnya 200 juta. Ini property tax payable-nya 20 juta. Nah, kita bikin jurnal untuk akhir periodenya nih, lesor ya kan. Di sini machine-nya ini kita akan mendebit machine. Kenapa mendebit machine? Karena kan mesinnya balik dong ke kita ya kan. Nah, di sini kita debit cuma 5 juta. Kenapa sih kok 5 juta doang? Nah, kita lihat di sini ya. Ini dia kasih tahu bahwa bukan 5 juta, sorry ya. Ini di sini adalah 13 juta. Kenapa kok cuma 13 juta? Karena kan dia kasih tahu bahwa dia sebenarnya estimasinya tuh 15 juta nih. Ya kan? Tapi ternyata terjadi penurunan nilai sisa sebesar 2 juta. Nah, berarti kita kan mengalami penurunan nilai sisa 2 juta kan. Berarti kita loss nih. Ya dong. Karena kita estimasikan 15 juta. Ternyata fair value-nya cuma 13 juta. Berarti kita ada loss 2 juta. Nah, ini kita akuinya loss. Kenapa? Karena kan si leasingnya itu nggak menjamin penurunan nilai itu tadi kan. Beda sama
problem 3. Kalau problem 3 itu selisihnya menjamin penurunan nilai tadi, makanya kita dapat cash. Sedangkan di problem 4 ini karena selisih nggak menjamin, berarti kan kita loss. Berarti penurunan itu kita yang tanggung gitu sebagai lessor ya. Nah, terus kita catat interest revenue-nya. Interest revenue-nya adalah ini ya, langsung aja 1 juta. Terus list receivable kita berapa? Kita ambil dari ini, dari tabel. Oke. Nah, harusnya balance kalau kalian benar. Nah, itu untuk problem 4. Nah, ini penjelasannya tadi. Jadi pertemuan ini kita bahas cuma problem 3 dan 4 ya. Segitu aja penjelasan dari aku. Mohon maaf kalau misalnya kalian masih agak bingung atau masih kurang paham, gak apa-apa. Kalian bisa tanya sama aku, bisa personal chat atau di grup, bebas. Dan kalau misalnya kalian bingung tuh, kalian bisa tanya aku aja ya, nggak usah sungkan gitu loh. Chat aku aja, itu aku bales. Tapi maaf kalau misalnya agak lama balesnya atau gimana. Ya, sekian aja untuk kali ini. Terima kasih banget untuk kalian yang mau dengerin, yang mau nonton video kali ini. Selamat belajar guys. Semoga nanti UASnya bisa ya. Semangat.